Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai, bersama saya Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari STMT. Pada hari ini kita sudah mencapai ke pertemuan ketiga mata kuliah ini, dan topik kita hari ini adalah mengenai Image of the City oleh Kevin Lynch. Jadi topik ini sebenarnya sudah sempat dimunculkan di mata kuliah Arsitektur Kota 1. Kalian bahkan sudah sempat membuat tugas yang nyerempet-nyerempet ke topik ini. Jadi topik ini adalah citra kota, kalau dicari bahasa Indonesianya dari Image of the City. Kemudian Kevin Lynch itu menerbitkan sebuah buku yang disebut sebagai The Image of the City di tahun 1960, itu 60 tahun yang lalu ya, Dek ya, yang memberikan pendapat mengenai apa-apa saja yang dipikirkan orang mengenai sebuah kota. Dia melakukan penelitian, namanya penelitian kuantitatif, sampling begitu, terhadap penduduk di kota Boston, New Jersey, dan Los Angeles di Amerika. Walaupun posisi samplingnya berada di Amerika, tetapi dasar dari teori ini kemudian dipakai di seluruh dunia sebagai bagian dari perancangan perkotaan. Dalam buku tersebut, Kevin Lynch menyebutkan bahwa setiap karya arsitektur itu, baik besar maupun kecil sekalipun, itu dia berpengaruh terhadap keseluruhan gambar mental sebuah kota. Jadi sekecil apapun arsitektur, dia itu kita tidak pernah tahu apakah dia nanti akan mempengaruhi pikiran seseorang, konotasi seseorang terhadap sebuah kota. Dan itu akan membentuk citra kota itu tersendiri. Kevin Lynch dalam bukunya melakukan studi ingin mengetahui apa sebenarnya yang diserap secara mental, jadi secara tidak sadar oleh orang-orang terhadap sebuah kota, dan kemudian dia cocokkan dengan kenyataannya di lapangan. Nah, inilah yang disebut sebagai citra kota yang termaktub dalam bukunya The Image of the City ini. Secara garis besar, dalam buku tersebut, Kevin Lynch kemudian mengelompokkan arsitektur pada 5 bentuk yang membuat gambaran mental sebuah kota, yaitu landmark, district, node, edge, dan path. Jadi kelima inilah yang paling banyak dijawab oleh orang ketika ditanya apa yang kamu paling ingat dari sebuah kota. Oke, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pathway atau direction atau jalur atau jalan atau path saja. Itu adalah jalur sirkulasi yang digunakan oleh orang yang melakukan pergerakan. Jadi apapun bentuk jalur sirkulasinya itu bisa dianggap sebagai pathway. Mau dia itu di atas tanah, mau di bawah tanah, mau dia di sungai, ya di air, di atas air, atau di bawah air sekalipun, ataupun di udara, itu adalah path, jalur yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan. Jadi bentuknya bisa nyata, berbentuk jalan, aspal, atau paving, atau bisa saja tidak nyata, seperti misalnya jalur lintasan pesawat seperti itu di atas, dan seterusnya. Setiap kota itu mempunyai jaringan jalur utama dan jaringan jalur minor yang tidak utama. Dan jaringan jalan ini kemudian yang membentuk mental beberapa orang terhadap perkotaannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa path itu adalah jaringan pergerakan tempat manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
PAS itu adalah kerangka dasar dari sebuah kota. Jadi dia adalah rangka karena di sanalah manusia bergerak, berpindah, bertransportasi. Dan ini akan menentukan bentuk, pola, dan bahkan struktur ruang fisik perkotaan. Jadi kalau kamu ingat di arsitektur kota 1, ada struktur dan bentuk kota. Salah satu pembentuknya itu yang paling mayoritas itu dibentuk oleh jaringan jalan. Nah, ini dia PAS itu adalah jaringan jalan. Pada dasarnya, pathway yang paling mudah diamati itu adalah berbentuk jalur. Bisa juga berbentuk lorong atau terowongan, jalur pejalan kaki atau pedestrian atau trotoar atau jalan raya. Kemudian jalur itu adalah jalur penghubung dan sirkulasi manusia dan kendaraan dari sebuah ruang ke ruang lain di dalam sebuah kota. Secara fisik, PAS ini adalah salah satu unsur utama pembentuk kota dan dia beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam finishingnya sesuai dengan tingkat perkembangan kota, lokasinya, aksesibilitas dengan wilayah lain, dan sebagainya. Jadi, pergerakan kamu di ruang-ruang tersebut membentuk suatu jalur atau PAS. Dan ini yang paling penting dalam pembentukan perkotaan. PAS juga bisa didefinisikan sebagai jalur sirkulasi yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan. Jadi ada yang utama dan ada yang tidak utama. Yang utama itu biasanya lebar dan kualitasnya lebih baik, misalnya finishingnya dibandingkan yang lingkungan. Jadi seperti pada gambar, di dalam sebuah taman misalnya ada jalur pejalan kaki, kemudian ada jalur pejalan kaki yang diselesaikan dengan di semen, ada yang di paving, atau ada yang bahkan diberikan batu-batuan saja. Kesan jalur ini kemudian membentuk peta mental sebuah perkotaan, kemudian diingat oleh beberapa orang. Saya misalnya ingat sebuah kota kalau ingat Jalan Gajah Mada. Saya ingat kota tertentu kalau saya ingat jalannya yang lebar, yang rindang, dan lain sebagainya. Berdasarkan elemen pendukungnya, PAS atau jalur di kota meliputi jaringan jalan yang berguna sebagai prasarana pergerakan angkutan darat, air, terminal, dan sebagainya. Jaringan ini penting khususnya bagi peningkatan perkembangan daerah pedesaan dan penghubung, baik produksi maupun komunikasi. Kemudian PAS itu berdasarkan frekuensi, kecepatan, dan kepentingannya itu dibagi menjadi arteri primer, sekunder, kolektor primer, sekunder, jalur utama lingkungan, dan jalan lingkungan. Jadi ada macam-macam struktur dari PAS itu, terutama di Indonesia ya, mana jaringan yang jalan provinsi, jalan kabupaten, dan itu penting sekali nanti kalau kamu belajar soal edge, bahwa batas wilayah itu penting, sehingga pada akhirnya itu mempengaruhi perkotaan kamu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. PAS terdiri dari PAS terdiri dari eksternal akses dan internal akses. Itu jalan penghubung antar kota dan wilayah lain yang lebih luas. Jaringan ini adalah jaringan pengikat dalam kota yang merupakan tindakan ketika penduduk kotanya itu menyatukan aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik kota. Kemudian elemen pembentuk kota yang kedua adalah distrik. Ada yang bilang dia adalah domain atau area. Kalau saya sih bilangnya tata guna lahan, peruntukan lahannya. Jadi kota itu terdiri dari berbagai lingkungan yang disebut sebagai distrik. Mana pusat kota, mana uptown, mana midtown, daerah perumahan, daerah industri, suburban, mana daerah pendidikan, dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi perkotaan ini kemudian membentuk arsitektur yang diingat oleh orang-orang. Jadi itulah kenapa
Ada beberapa orang yang ingat kota karena dia ingat fungsi dari sebuah lokasi tertentu. Ada distrik-distrik ini tidak harus bentukannya itu sama. Jadi satu distrik itu isinya misalnya adalah pusat perkantoran dan isinya semuanya mirip, arsitekturnya mirip, tapi bisa saja dia berbaur, tidak punya batas-batas yang jelas. Nggak apa-apa, tetapi itu yang mungkin diingat sama orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan kota kamu itu tata guna lahannya harus jelas sehingga bentukannya itu diingat oleh orang gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi ada juga yang mungkin mengingat distrik itu dari keberantakannya dia gitu ya. Dari arsitekturnya dia yang tidak seragam. Bisa saja ada yang seperti itu juga. Distrik itu dikonotasikan sebagai daerah yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Walaupun begitu, distrik itu didefinisikan sebagai daerah dengan ciri-ciri yang hampir sama dan memberikan citra yang sama. Distrik yang ada di pusat kota biasanya adalah bangunan dengan fungsi ekonomi. Kalau di Indonesia, pusat kota biasanya didominasi oleh pemerintahan. Tetapi beberapa pusat kota, kota lama di Indonesia itu biasanya adalah pusat kotanya ditandai dengan kegiatan ekonomi. Daerah pusat kota itu ditandai dengan kegiatan yang dinamis, jadi biasanya adalah 24 jam. Tetapi kalau pusat kotanya adalah berfungsi sebagai pemerintahan, maka dia tidak bisa seperti itu. Sifatnya akan jadi formal. Daerah pusat kegiatan yang dinamis, hidup, tetapi gejala spesialisasinya semakin kentara, semakin baik. Daerah pusat kota ini adalah umumnya adalah tempat utama perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini kemudian ditunjang dengan sentralisasi sistem transportasi dan sebagian penduduk kota masih tinggal pada bagian di dalam kotanya. Distrik di wilayah homogen yang berbeda dari wilayah lain, misalnya pusat perdagangan, ditandai dengan bangunan yang bertingkat dengan lalu lintas yang padat. Atau kantor-kantor kedutaan negara asing dengan rumah-rumah besar dan halaman yang luas. Bisa saja pemahamannya mengenai perkotaan ya seperti itu, nggak masalah juga. Ada juga yang peta mental pusat kotanya atau distriknya itu ditandai dengan kawasan khusus atau bersejarah dari suatu lokasi dengan bangunan kunonya gitu, bisa juga. Jadi kalau misalnya ada juga kan orang yang ingat Semarang dengan Lawang Sewunya gitu ya, dengan arsitektur Lawang Sewunya, sehingga di sekitar sana kan ada banyak bangunan sejarah juga. Jadi mereka mikir kalau kalau dengar kata Semarang dia akan ingat dengan distrik bangunan bersejarah di sana. Kemudian secara sederhana, analisis distrik ini akan dibagi menjadi fungsi-fungsi perkotaan. Dan saya kemarin kan ikut sayembara ibu kota. Salah satu masukan saya kepada tim, walaupun kami nggak menang ya dia lawannya kelas berat, itu adalah fungsi kota itu paling tidak terdiri dari 5. Yang pertama adalah wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Jadi kelima-lima fungsi ini harus ada di wilayah perkotaan. Wisma itu adalah daerah perumahan, mana tempat yang boleh ditinggali oleh orang. Jadi sifatnya hidup 24 jam. Di dekat sana itu harus ada karya atau tempat kerja mereka, lapangan pekerjaan di mana bisa isinya adalah perdagangan, bisa isinya adalah kegiatan pemerintahan misalnya atau industri. Kemudian ada distrik marga, itu adalah hubungannya dengan pergerakan. Jadi misalnya adalah terminal bus
atau perlu tempat untuk halte misalnya dan sebagainya. Distrik yang keempat itu adalah Suka, untuk kawasan rekreasi, hiburan. Salah satu tugas kamu kan ruang terbuka hijau kota, dan itu adalah termasuk dari rekreasi. Harus ada, jadi playground untuk anak-anak, terus tempat untuk orang berolahraga dan sebagainya. Dan distrik yang terakhir itu adalah penyempurna, ini yang paling terakhir. Ini adalah kawasan pelayanan sosial dan kebutuhan spiritual. Jadi kayak tempat ibadah, kemudian ada panti sosial, panti asuhan, itu termasuk di dalamnya. Di tengah-tengah itu yang tidak termasuk di sini, seperti misalnya adalah sekolah, pusat pendidikan, itu saya sarankan tidak jauh di tengah-tengah antara wisma dan karya. Itu misalnya ya. Kemudian pada distrik itu akan terjadi proses perubahan yang cepat, dan proses perubahan ini biasanya terjadi karena perubahan fungsi itu akan mengancam bentuk-bentuk bangunan yang sudah lama. Jadi bisa saja direnovasi dan sebagainya, sehingga kehilangan bangunan dengan ciri khas kesejarahan. Kamu bisa lihat misalnya di Jalan Suli ya. Kalau tahu, itu dulu waktu saya masih S1, jalan itu penuh dengan rumah-rumah bergaya Indies kalau saya bilangnya. Jadi kayak gaya tahun 1920-an, 1930-an, kolonial gitu ya. Ada yang jengki juga, tapi sekarang sudah berubah semua karena fungsi Jalan Suli misalnya itu sudah berubah. Dulunya adalah kawasan permukiman, sekarang dia mengarah ke campuran. Jadi ada yang jualan di sana, terutama sih perekonomian ya, perdagangan. Ya nggak apa-apa juga deh, kan sejarah. Kita nggak bisa maksain ya orang yang punya rumah di Jalan Suli untuk tetap make fasad bangunan itu, sementara dia perlu mengubahnya karena misalnya tuntutan gitu, tuntutan ekonomi, ya nggak apa-apa juga ya, dinikmati saja. Mungkin kalau sempat seperti itu ya di foto, disimpan sebagai kenang-kenangan saja. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah edge atau tepian. Itu adalah batas dari distrik. Kemudian batas kota ya, Naruto batas kota. Edge itu adalah pengakhiran dari distrik, dari kawasan tertentu. Edge inilah yang harusnya jelas teridentifikasi. Jadi kalau satu distrik berpindah ke distrik yang lain itu tidak ada perubahan, maka dia tidak punya edge. Ada buruknya kalau nggak punya edge, jadi pembangunan wilayahnya itu tidak terkendali biasanya. Pada umumnya yang paling menyenangkan paling mudah untuk menjadi edge itu adalah adanya tanah bengang kalau di Bali. Jadi ada tanah-tanah batas yang tidak boleh dibangun gitu ya, pembatas antar desa. Nah, itu yang harus sebenarnya dilestarikan. Kalaupun tidak bisa, bentukan massa yang membentuk atau membatasi ruang di dalam kota yang tiba-tiba berubah, itu juga bisa menjadi suatu penanda atau edge. Misalnya di pusat kota bangunannya tinggi-tinggi penuh dengan kaca, lalu tiba-tiba pindah ke distrik yang lain, bangunannya itu rendah, kemudian sepi, jalannya mulai mengecil dan lain sebagainya, tanamannya juga mulai berubah, ya bisa saja ada edge, pembatas antar wilayah. Nah, itu dah dia edge itu. Edge itu membedakan antara wilayah satu dan wilayah lainnya, misalnya sungai, kemudian misalnya jurang, misalnya pantai, dan pembatas yang merupakan
bentang alam itu lebih baik dibandingkan pembatas misalnya yang dibuat oleh manusia. Karena yang dibuat manusia bisa saja berubah ya, tapi yang bentang alam belum tentu bisa berubah. Sepertinya materi mengenai edge ini akan lebih jelas lagi saya sampaikan minggu depan supaya kalian punya gambaran. Jadi ini pertemuan kali ini masih sebatas teori saja, nanti minggu depan baru contoh-contoh yang saya temukan khususnya di kota Denpasar, karena saya tinggalnya di Denpasar. Nanti kalau kalian misalnya mau menambahkan contoh-contoh yang ada di kota kalian, ya saya persilahkan. Kemudian nodes atau simpul. Ini adalah elemen citra kota yang keempat. Simpul ya. Simpul itu adalah pusat aktivitas. Kalau di luar itu adalah pusat aktivitas. Kalau di Indonesia simpul itu adalah simpang. Simpang 6, simpang siur itu simpul ya deh. Buat saya paling tidak ya. Kalau di luar negeri, nodes atau simpul itu adalah pusat tipe dari landmark. Jadi dia tempat landmark berdiri atau malah tempat pertemuan dari pas. Jadi pas satu ketemu pas yang lain, ada simpul di sana. Simpul juga dapat didefinisikan sebagai pemusatan kegiatan fungsional dari kota, dan dia adalah orientasi pengenalan lingkungan bagi penduduk dan pendatang di sebuah kota. Simpul adalah pertemuan beberapa jalan atau lorong yang ada di kota, sehingga membentuk ruang tersendiri di sekitarnya. Ada juga yang orang yang ingat sebuah kota karena ruwetnya jalur marga itu, yang itu kita sebut sebagai simbol. Itu yang kita sebut sebagai simpul. Kemudian bangunan yang berada pada simpul itu sering dirancang secara khusus sehingga memberikan citra tertentu atau identitas ruang. Nodes itu adalah pusat kegiatan fungsional. Yang ada di sini adalah pusat inti atau core di mana penduduk memenuhi kebutuhan hidup semuanya bertumpu pada nodes atau pada simpul. Nodes ini melayani penduduk di sekitar wilayahnya atau di daerah hinterland. Nah, ini contohnya ya. Ilustrasinya seperti itu. Ini adalah sebuah ilustrasi tampak atas dari pergerakan sebuah kota. Dan simpul itu ada banyak sebenarnya, tetapi ya kalau dia semakin banyak yang bertemu di sana, semakin kuat kesan simpul tersebut terhadap perkotaan. Simpul yang baik itu bisa menjadi landmark kalau fungsinya aktif. Jadi kalau misalnya dia cukup kuat, dia bisa bahkan jadi landmark. Apa itu landmark nanti ya? Simpul juga dapat berupa perempatan atau pertigaan. Ada yang pernah ke Dalung, nah itu kemudian ada yang mungkin ingat Dalung kalau ingat Simpang Dalung gitu ya, dan sebagainya. Nah, elemen yang terakhir itu adalah landmark atau penanda, dan ini adalah elemen yang paling menonjol, paling menjadi pusat perhatian dari sebuah kota atau lingkungan. Kalau kamu merancang sebuah kota, hal pertama yang mungkin kamu harus pikirkan itu adalah landmark. Kalau sekarang, anak-anak sekarang nyari landmark untuk foto-foto ya, upload di Instagram. Tetapi kalau untuk perancang kota, landmark itu penting karena dia mungkin adalah hal pertama yang diingat oleh orang bahkan sebelum ada distrik, bahkan sebelum ada pas ataupun simpul. Landmark yang harus dipikirkan. Landmark itu adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengarahkan diri, mengenal suatu daerah dalam kota. Secara sederhananya adalah rumah saya dekat dengan patung ini, rumah saya 300 meter dari sana dan seterusnya. Gitu ya. Jadi landmark itu penanda. Landmark yang baik adalah elemen yang berbeda tetapi harmonis dengan latar belakangnya. Termasuk dalam kategori landmark itu adalah gedung, patung, tugu, jembatan. Pohon sekalipun bisa jadi landmark.
dan sebagainya. Asalkan dia memenuhi ciri-ciri landmark ya. Cukup menonjol, cukup berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Disebutkan juga, landmark itu adalah rujukan atau referensi yang merupakan tanda atau petunjuk eksternal bagi pengamat dan itu dibuat satu-satunya agar mudah dibedakan dengan yang lainnya. Jadi kalau ada banyak landmark, apa yang terjadi, Dek? Tidak ada ya, tidak ada landmark jadinya. Juga dengan kalian ya. Kalau semuanya tinggi, maka tidak ada yang pendek kan? Kalau semuanya pintar, berarti tidak ada yang bodoh, sampai akhirnya tidak ada yang pintar, semuanya sama. Penting berarti ada yang bodoh, ada yang pintar, supaya ada yang pintar. Begitu juga dengan perkotaan sebenarnya. Jadi kota itu butuh sekali daerah-daerah yang tertinggal, dalam tanda kutip misalnya adalah desa yang berada di sekitarnya, supaya dia tetap menjadi kota. Kalau daerah di sekitarnya kemudian berkembang menjadi lebih baik, dia berubah menjadi perkotaan, maka semuanya akan jadi kota dan tidak ada yang jadi desa. Landmark juga seperti itu. Jadi kalau kamu merancang landmark, kamu harus memikirkan dia cukup menonjol dibandingkan daerah sekitarnya. Cukup berbeda. Tugas landmark ini sudah kalian terapkan ya pada arsitektur kota 1 kemarin. Beberapa di antaranya cukup bagus dan sebenarnya bisa dilanjutkan untuk jadi jurnal ilmiah. Nanti kita lihat waktunya, mudah-mudahan ada waktu bisa dikembangkan lagi. Jadi selain landmark, 4 elemen yang lain, misalnya path, district, edge, itu sebenarnya bisa jadi landmark kalau dia punya karakter dan bentuk yang berbeda dan mengesankan. Landmark itu ada 2, landmark besar dan landmark kecil. Jadi landmark besar itu dilihat dari jauh sekalipun sudah ketahuan. Monas, terus misalnya ada Patung Liberty misalnya. Kalau di kita itu ada Bajrasandi. Ada juga landmark yang kecil yang hanya bisa dapat dilihat di dekat saja, dari dekat. Jadi kalau misalnya ada landmark besar dan landmark kecil, jadi orang akan jadi rancu. Sebaiknya landmark yang kecil ini ditaruh, dipisahkan jaraknya dari landmark yang besar kalau misalnya ada. Kalau tidak ada landmark besar, ya landmark kecil saja cukup. Tapi nggak usah terlalu banyak. Karena itu nanti kalau terlalu banyak ada landmark, maka orang nanti akan jadi bingung. Malah jadi rancu, malah jadi bingung ya. 4 fungsi landmark secara umum sebagai orientasi, sebagai struktur aktivitas kota, pengarah rute pergerakan, dan tanda atau ciri suatu kota. Landmark tuh punya fungsi seperti itu, penting gitu ya. Kekhasannya dari sebuah kota itu. Nah, kemudian kelima elemen pokok ini membuat sebuah jawaban dari survei visual yang berguna dalam membentuk sebuah kota. Pentingnya elemen ini terletak pada kenyataan bahwa orang selalu berpikir mengenai bentuk-bentuk elemen ini pada perkotaannya, sehingga dia membentuk pribadi sebuah kota. Kalau kamu mau bikin perancangan sebuah kota, salah satu dasar teorinya untuk secara visual yang mungkin bisa memakai image of the city-nya Kevin Lynch ini ya. Jadi mana yang landmark, kemudian distriknya ditentukan, nodes-nya seperti apa, path dan nodes. Jadi kelimanya itu harus dipikirkan seperti apa. Ini contohnya. Jadi path dibuat notasinya yang mana saja path dan menghasilkan gambar-gambar seperti ini ya. Path di luar negeri, termasuk jembatan pun sebenarnya path. Landmark, tempat berkumpul, tidak mesti besar, tetapi dia harus berbeda dengan daerah sekitarnya. Simpul atau node, pertemuan. Tepian, edge, batas kota. Mana distrik perumahan, mana distrik industri, perdagangan, pendidikan. Nah, oke. Hari ini sekian.
video pembelajaran saya mengenai image of the city. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, judul tugas, mau hendak menulis tentang apa ruang terbuka hijaunya, saya ingatkan sekali lagi untuk mengajukan judul, dan untuk format penulisan saya juga sudah share di GCR. Silahkan nanti dibaca, kemudian mulai disusun tugasnya dari sekarang. Nah, penting bagi kalian untuk mulai mencicil tugas, sebab nanti keburu studio 6 makin sibuk ya. Atau kalau misalnya masih ada yang mau coba KP, silahkan coba KP-nya dulu. Siapa tahu masih bisa, sehingga nanti bisa lulus 4 tahun. Masih bisa ada kesempatan lulus 4 tahun ya, Dek ya. Jadi jangan menutup kemungkinan kalaupun kalian nggak dapat KP. Begitu juga yang sudah dapat KP, tidak boleh lengah. Nanti berpikir, saya sudah dapat KP, saya pasti lulus tepat waktu ya. Nggak juga, kalau misalnya kalian tidak sertai dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan mata kuliah ini selesai sampai habis gitu misalnya. Jadi jangankan studio 6 di mata kuliah saya aja, kalau misalnya kalian nggak ngumpul tugas ya jadinya nggak lulus gitu, sehingga menghalangi kalian untuk lulus tepat waktu. Supaya tidak begitu ya. Baiklah, silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu di WhatsApp group. Bisa terlebih dahulu menghubungi Nek untuk menanyakan. Nanti kalau supaya nggak satu-satu saya jawab, nanti Nek akan menyampaikannya ke saya. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu nanti. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.